Halo, selamat malam teman-teman. Selamat bergabung di live Instagram Masuk PTN. Sebelumnya, perkenalkan terlebih dahulu nama saya Irma dari tim Masuk PTN. Pada malam hari ini, kita akan berbincang terkait serba-serbi kuliah jurusan akuntansi. Hayo teman-teman, siapa nih yang berminat untuk kuliah di akuntansi atau pengen jadi seorang akuntan? Yuk segera bergabung. Oh iya, nanti untuk teman-teman yang ingin bertanya, bisa tuliskan pertanyaannya di kolom komentar. Nanti saya akan bacakan pertanyaannya. Kali ini narasumber kita dari PPM School of Management. Teman-teman udah pada tahu belum apa itu PPM School? Jadi PPM School ini merupakan salah satu kampus swasta yang ada di Jakarta, tepatnya di Jalan Raya Menteng nomor 9 Jakarta. Nah, PPM School ini teman-teman merupakan sekolah manajemen pertama yang ada di Indonesia. Wah, pastinya udah berpengalaman dong, karena kan udah senior. Dan yang lebih istimewanya lagi teman-teman, PPM School itu meraih apresiasi dalam sistem penjaminan mutu internal terbaik di Indonesia yang diberikan oleh Kemenristek-Dikti. Wah, hebat sekali PPM School. Jadi, untuk teman-teman yang mau kuliah di PPM School, tidak perlu diragukan lagi kualitas dari PPM School. Oke, baik teman-teman, agar tidak terlalu lama dan teman-teman bisa mengetahui secara detail, kita undang langsung narasumber kita pada malam hari ini. Tunggu sebentar ya teman-teman. Halo Kak. Halo, selamat malam Kak. Iya malam Kak. Mungkin bisa perkenalan terlebih dahulu Kak. Oke, sebelumnya perkenalin dulu nih, aku Valencia Angelic, mahasiswa sarjana akuntansi bisnis di PPM School of Management. Nah, sekarang aku itu udah mau masuk ke semester 4. Jadi, kemarin itu baru selesai ujian dari semester 3. Oh, jadi teman-teman ini namanya Kak Valen. Selamat malam Kak Valen, selamat bergabung. Ya, malam Kak. Mau tanya nih Kak, saat ini Kak Valen sibuk apa? Aku sibuk kuliah, terus organisasi, aku ada BEM sama masuk ke UKM juga. Terus aku juga ada 2 part-time, satu aku kerja bareng marketingnya PPM, satu lagi part-time yang lain. Gitu aja sih Kak. Walah, produktif banget ya Kak. Namanya masih muda ya Kak. Iya, manfaatkan waktu sedini mungkin biar lebih pengalamannya itu lebih luas gitu. Iya betul. Kalau masalah kuliah kan ini lagi pandemi ya Kak. Di PPM itu gimana Kak kuliahnya? Kalau di PPM itu masih online ya, cuma udah ada survei tentang hybrid. Cuma yang kita tahu kan pandemi kasusnya naik lagi ya. Jadi itu masih dalam tahap pertimbangan. Jadi em, harus dipersiapin secara matang. Jadi kalau misalkan kita udah berani offline nih, jangan sampai ada kasus gitu kan. Maksudnya kasus yang positif. Jadi masih dipersiapin lagi. Tapi karena sekarang masih online, pelajarannya masih dari Zoom. Menurut aku ya, walaupun di PPM itu online, pembelajarannya itu emang efisien dan efektif. Terus metode pembelajarannya itu menarik. Jadi mahasiswanya juga pas kelas gitu nggak ngantuk atau nggak boring gitu. Jadi sama-sama semangat semangat belajar, dosennya juga semangat untuk mengajar gitu.
Ya sih, memang tidak memungkinkan juga untuk kampus-kampus mengadakan kuliah online. Jadi, menarik dong di PPM ini mungkin dosennya punya strategi tersendiri biar mahasiswanya itu nggak hanya monoton ya, Kak. Iya, Jadi kan kadang kalau cuma dengerin kayak gitu kantuk kan bawaannya. iya benar. Jadi kadang dosennya juga ngajakin praktek atau ada ngeplay-ngeplay video gitu biar mahasiswanya sama-sama interaktif itu ada proses komunikasinya walaupun online gitu Kak. Iya, benar. Ada komunikasi dua arah gitu ya. Kak, ini kan kakak jurusan akuntansi nih kak. Kalau boleh tahu kak, akuntansi itu belajarnya apa aja ya kak? Oh ya, aku jurusan akuntansi bisnis nih, teman-teman. Jadi pertama aku mau kasih tahu dulu nih, bedanya jurusan akuntansi sama akuntansi bisnis itu sebenarnya sama-sama aja kan ya akuntansi, tapi akuntansi bisnis itu lebih kayak upgrade-nya gitu. Eh, Kita nggak cuma semata-mata cuma belajar misalkan kayak reporting atau laporan keuangan, tapi kita juga diajarin tentang bisnisnya, pemahaman-pemahaman dasar bisnisnya gitu. Jadi ketika kita menjadi auditor atau akuntan profesional di dalam suatu perusahaan, itu kita tahu gimana pondasinya dalam perusahaan tersebut, gimana berjalannya bisnis perusahaan tersebut, sehingga kita sebagai tenaga akuntannya itu tahu nih apa ya yang harus dikembangin lagi dari perusahaan ini, dari bisnis ini. Sekaligus uh, lulusan akuntansi bisnis itu pastinya ada tambahan soft skill yang sangat kompeten, misalkan kayak soft skill kemampuan bernegosiasi yang keren atau kemampuan berkomunikasi yang keren nanti untuk mempersiapkan di dunia pekerjaan dengan klien atau dengan eksternal yang lain. Nah, di akuntansi bisnis juga yang tadi aku sebut kan kita juga ada tentang pemahaman dasar tentang bisnis ya. Jadi kalau misalkan teman-teman nih mau mau berbisnis ketika lulus ataupun saat kuliah, itu kalian gak usah takut lagi karena pemahamannya udah ada nih. Uh, apa ya? Yang jadi trik-trik dalam bisnisnya kalian udah tahu. Jadi tinggal dijalanin aja bisnisnya. Seenggaknya kita udah tahu nih pemahamannya apa. Apalagi di akuntansi kan kita juga bisa tahu nih gimana cara analisis laporan keuangannya, gimana cara lihat nih, oh ini bisnisnya lagi bagus atau laporan keuangannya lagi bagus. Jadi kita bisa kontrol usaha kita sendiri gitu, Kak. Oh, jadi kalau di akuntansi bisnis itu kita dapat ilmunya double ya kak? Kan biasanya kalau akuntansi itu tentang laporan keuangan saja nih kak yang saya tahu. Sekilas ya pada umumnya seperti itu sih. Jadi kalau di akuntansi bisnis itu kita sedikit banyak diajari tentang bisnisnya gitu ya kak? Iya, disinggung Jadi juga pas tentang bisnisnya. Pas kita lulus, kita nggak hanya tahu tentang laporan keuangan di bisnis, kita juga bisa tahu bisnisnya, kita juga bisa menjalankan bisnisnya gitu ya, Kak. Iya, betul, Kak. Kemudian Kak, kalau masuk akuntansi itu apa harus backgroundnya IPS? Atau misal nih Kak, ada yang anak IPA kan banyak nih kalau dari teman-teman kadang ya jadi anak IPA tapi pengennya di IPS, maksudnya kuliahnya mau ngambil jurusan IPS, kan ya namanya manusia ya, pelan kadang. Dan misalnya ya Kak, kalau dari jurusan IPA atau tata boga atau anak mesin mau jadi seorang akuntan, itu bisa nggak sih Kak? Oke, tadi aku juga lihat nih ada yang nanya nih kalau apakah harus IPS atau IPA bisa juga. Nah, sebenarnya ya kalau misalnya Oke. kalian mau linjur nih ke akuntansi, jurusan apapun mau IPS, mau IPA, mau tata boga, pariwisata atau mesin sekalipun itu pastinya bisa. Eh, Sebagai contoh ya, adik aku sendiri itu dia masuk ke akuntansi di PPM juga, beasiswa full, jurusannya tata boga, tapi dia bisa beradaptasi dengan cepat di PPM. Kenapa? Karena di PPM itu diajarin dulu nih sebelum kita masuk lebih dalam lagi ke akuntansinya, kita diajarin dulu nih dasarnya apa, terus
teorinya gimana. Makanya itu saat kalian masuk pasti ada mata kuliah pengantar akuntansi. Nah, di situ diajar-ajarin nih dasarnya. Jadi ketika kita mau lanjut ke materi selanjutnya, kalian itu nggak ketinggalan. Jadi kalian bakal ilmunya itu sama kayak yang lulusan SMK akuntansi, lulusan IPS, itu sama aja. Jadi nggak bingung sendiri gitu loh. Dan sepengalaman aku, kalau misalkan di PPM itu ya, mereka itu selalu mahasiswa-mahasiswanya ya, termasuk aku dan angkatan aku, selalu ngadain belajar bareng nih, maupun ujian, kuis. Jadi emang solid banget kalau di PPM itu. Kalau misalkan ada yang nggak ngerti, pasti bisa diajarin. Terus kayak bagi-bagi ilmu lah istilahnya. Misalkan aku nggak ngerti nih yang ini, terus diajarin sama mereka. Nah, sebagai gantinya aku ngajarin mereka akuntansi gitu. Jadi saling melengkapi aja sih biar nilainya sama-sama bagus, lulusnya juga bisa bareng-bareng ya semoga. Gitu. Jadi buat kalian yang mau masuk ke akuntansi tapi backgroundnya nggak ekonomi atau akuntansi itu nggak apa-apa banget. Jangan takut karena di PPM itu semuanya. Sepertinya Kak Valennya lagi nge-lag ya teman-teman. Mungkin jaringannya rada sibuk, rada terputus. Halo Kak Valen, Iya kak. bisa diulang Kak? Tadi jaringannya terputus, nge-lag tadi. Oh, terputus di bagian mana ya kak? Di bagian akhir. Jadi meskipun beda jurusan, kalian tetap bisa masuk di akuntansi. Iya, walaupun kalian beda backgroundnya, entah bukan ekonomi atau bukan akuntansi, kalian tetap bisa masuk ke akuntansi karena lingkungan PPM itu juga mendukung untuk kita terus sama-sama berproses, sama-sama belajar, jadi nggak ada yang ketinggalan di belakang gitu kak. Nah, jadi nih teman-teman, meskipun kalian backgroundnya beda, nggak anak IPS, meskipun kalian bukan anak IPS, jadi yang saya dapatkan intinya dari orangnya masing-masing ya, kalau dia bersungguh-sungguh pasti bisa. Dan lingkungan di PPM juga mendukung kan ya Kak? Iya, betul. Tadi juga ada belajar bareng, dosennya sangat interaktif. Nah, untuk tadi kakak nyebutin soft skill ya kak. Nah, untuk soft skill itu penting nggak sih kak untuk anak akuntansi? Atau hanya bisa ngitung aja, udah nggak apa-apa jadi seorang akuntan, nggak butuh soft skill. Dan beneran nggak sih kak kalau saya pernah dengar apa namanya pendapat kayak gini, yang penting akuntansi itu pintar matematika. Ah, Bener nggak sih kak? sebenarnya kalau pendapat anak akuntansi harus pintar matematika itu, aku berani bilang salah ya, karena aku salah satu yang nggak pintar matematika. Karena aku juga ngerasa kurang banget nih matematika. Aku tiap ketemu matematika tuh pasti takut ya. Tapi di akuntansi Malah. itu beda matematikanya. Jadi em, kayak sebenarnya nggak terlalu rumit, nggak sampai A B C D E F G G gitu ya angka-angkanya. Jadi yang penting kalau kalian bisa dasar dasar hitung-hitungan ya udah nggak apa-apa, itu udah bagus banget. Terus em, apa iya anak akuntansi asalkan bisa hitung-hitungan doang juga udah boleh? Sebenarnya kalau kalian bisa hitung-hitungan itu kan terhitungnya sebagai hard skill kan, kemampuan kalian untuk bekerja, untuk mengerjakan suatu hal. Tapi di luar itu kalian juga butuh soft skill. Karena kalau misalkan kalian pinter, kalian cepat, itu tanpa disertai soft skill yang memadai, itu pastinya uh, lebih kurang daripada yang disertai soft skill. Nah, soft skillnya apa aja sih? Nah, soft skillnya itu bisa dari hal-hal kecil, misalkan kalian uh, konsisten, itu juga termasuk soft skill dong. Terus kalian juga komitmen, itu juga soft skill. Terus kalian bisa jago berbicara, jago bersosialisasi sama lingkungan-lingkungan, itu juga termasuk soft skill yang bisa menaikkan value value atau nilai dalam diri kalian di luar nanti saat di pekerjaan profesional dan lainnya. Jadi soft skill itu penting banget ya teman-teman.
Iya benar. Jadi nggak hanya tahu ngitung aja. Kalau robot juga bisa mah ngitung aja ya Kak. Kalau soft skillnya nggak ada ya kan, kalau di dunia kerja itu rada minus bukan sih Kak? Iya, Terus kalau di kan kakak lebih mementingkan bukan lebih mementingkan sih harus punya soft skill kan ya. Nah di PPM School sendiri ada nggak sih kak dikasih nggak semisal pelatihan atau gimana untuk mengembangkan soft skill itu ada pelatihannya tersendiri atau gimana kak? oke. Maaf Kak, koneksi aku lancar kan ya Kak? Iya lancar kak lancar. Oke, jadi untuk soft skill, kita juga namanya manusia, kita kan pasti nggak langsung sempurna gitu kan ya. Itu pasti ada proses-proses di mana kita memperbaiki diri, terus mengembangkan diri. Nah, di PPM itu soft skill itu dijunjung tinggi. Jadi, PPM itu pernah ngelakuin survei dan surveinya itu lebih banyak perusahaan mana yang lebih mementingkan dalam pemilihan pekerja itu paling banyak yang menjawab kebutuhan soft skill dalam suatu diri pekerja tersebut. Nah, di PPM sehingga di PPM itu didukung misalkan dari ada beberapa mata kuliah pengembangan diri nih. PPM itu ada self development, ada team development, ada community development. Nah, yang self development itu masih di awal-awal semester dan team development aku baru semester 3 kemarin. Terus nanti community development di semester nanti yang akan datang. Nah, pada awalnya self development um, itu ada dibagi jadi beberapa, ada leadership, ada passion for growth, ada relationship building gitu. Nah, waktu itu aku ambilnya yang hmm, passion for growth. Nah, itu apa sih? Itu kemauan kita untuk mencapai batas diri kita dalam mencapai impian. Nah, caranya gimana? Caranya waktu itu aku melatih soft skill public speaking aku. Nah, dari yang awalnya aku takut nih buat ngomong di depan umum atau masih grogi-grogi gitu. Nah, aku mulai belajar. Kita diarahin nih, disuruh bikin eh, timeline. Misalkan targetnya apa nih? Target kita. Misalkan seminggu ke depan, 2 minggu ke depan, itu kita mau ngapain aja buat ngembangin public speaking-nya. Nah, tentu dalam prosesnya itu kita disertain oleh mentor. Nah, waktu self development itu kan masih sendiri ya. Jadi eh, emang ngelakuinnya sendiri, tapi kita tetap dikelilingi oleh mentor, dikelilingi oleh teman-teman sekelompok atau buddy disebutnya. Terus kalau tim development yang kemarin itu sebenarnya itu juga kelompok sih. Itu kelompok waktu itu aku berenam cewek-cewek semua kelompoknya. Itu tujuannya kita gimana sih kita dapat berdinamika dalam tim, berdinamika dalam kelompok untuk melakukan sesuatu yang berguna berguna bagi masyarakat di tengah-tengah pandemi ini. Nah, pengalaman aku itu ya, itu emang seru banget sih karena kita beda-beda pribadi, beda-beda sifat disatuin jadi dalam satu kelompok diminta untuk bekerja sama untuk menyukseskan suatu acara, untuk mencapai suatu tujuan. Jadi dari mata kuliah yang disediakan PPM itu emang berguna banget untuk mengembangkan diri, untuk men-challenge kita. Gimana sih, berani nggak sih kalian keluar dari zona nyaman? Nah gitu kalau di PPM. Seru loh Kak. Jadi kita nggak hanya belajar tentang mata kuliah akuntansi doang. Jadi kita bisa melakukan pengembangan diri. Kalau pelajaran soft skill itu diberikannya di ruangan kelas atau outdoor atau indoor Kak? Kalau mata kuliah soft skill-nya itu yang development itu karena kita online jadi dilaksanainnya juga online. Tapi kalau misalkan offline itu kita bisa bikin misalkan kita bikin acara nih bisa bikin entah itu kafe, entah itu webinar, menghadirkan tamu-tamu undangan. Pokoknya kalau misalkan udah offline, pasti lebih seru lagi sih. Aku pengen sih ngerasain kalau bisa diulang, aku ulang deh.
Cuma karena kemarin Iya online, benar. karena kemarin online, jadi mau nggak mau juga lakukan ini harus online, tapi nggak mengurangi nilai yang diajarkan, nggak mengurangi keseruannya. Jadi kita tetap bisa em, berkembang. Nah, kalau kemarin di PPM itu walaupun online, PPM tetap mendukung kegiatan mahasiswanya. Jadi karena ada tim development nih, itu kan misalkan ada yang mau bikin webinar atau lomba-lomba e-sport nih, lomba e-sport waktu itu Mobile Legend. Nah, itu sama PPL boleh disediain ruangan di gedung PPM, tentunya dengan protokol kesehatan yang ketat ya. Jadi itu kita dikasih fasilitas gedung, dikasih fasilitas wifi, ruangan. Jadi PPM benar-benar support untuk pengembangan diri mahasiswanya. Jadi ini teman-teman kalau kuliah di PPM kita nggak hanya belajar tentang mata kuliah yang kita ambil aja. Jadi ada beberapa pelajaran soft skill yang nantinya akan kita dapatkan dan berguna untuk dunia kerja. Seperti itu ya Kak. Iya, Kemudian Kak, untuk kuliah di jurusan akuntansi itu suka dukanya apa sih Kak? suka dukanya ya. Sebenarnya sejauh ini ya, dukanya aku tuh belum nemu ya. Bukan belum nemu sih ada, tapi itu bisa dilalui. Nah, sukanya itu aku suka sebenarnya akuntansinya itu kita diajarinnya benar-benar mendalam, seluk-beluknya gimana, terus benar-benar detail. Jadi aku sebenarnya dari SMK emang suka akuntansi kan. Jadi pas masuk jurusan akuntansi di PPM, aku benar-benar masih semangat buat belajar akuntansi terus demi mencapai cita-cita. Terus sukanya lagi itu kalau dosen-dosen akuntansinya itu bahkan dosen-dosen yang lainnya juga ya, itu benar-benar tenaga profesional yang udah berpengalaman di bidangnya. Jadi kalau misalkan kita diajarin teori, itu teorinya juga sesuai dengan apa yang terjadi di kehidupan nyata, apa yang terjadi di dunia pekerjaan. Jadi ketika kita keluar dari PPM, kita bisa tahu nih, oh ini pernah pernah dialami nih sama bu ini, jadi kita bisa tahu gimana sih cara nanganinnya gitu. Jadi lebih sesuai aja sih sama prakteknya. Wah, yang dijelasin Kak Valen nih sepertinya nggak ada dukanya sama sekali ya kuliah akuntansi. Senang-senang terus ya Kak? Iya, asal kita jalaninnya juga semangat sih. Asal kita jalaninnya semangat Ik- sih. Iya, pasti iya semua benar. duka-duka itu Sungguh-sungguh. teratasi. Iya benar. Kalau dijalaninya terpaksa ya pasti dukanya banyak Kak. Kemudian Kak, misal itu di PTM ada nggak Kak? Kalau jurusan akuntansi bisnis nih ada nggak sertifikat yang dapat mendukung karir nanti? Oke. Kan itu penting Mm-mm. sih Kak, kalau misal sertifikat apalagi di dunia kerja pasti dibutuhkan banget nggak sih? Iya, benar. Di dunia kerja itu pasti dibutuhkan. Sebenarnya bukan ini sih, itu lebih memudahkan kita dalam mencari pekerjaan kemana-kemananya. Dan yang aku paling suka di PPM itu, PPM itu benar-benar memperhatikan mahasiswanya soal sertifikasi juga. Pokoknya semuanya diperhatiin ya. Terus sebenarnya keunggulan PPM itu udah berbasis internasional. Jadi standar akuntansinya internasional, jadi bisa dipakai kemana-mana. Kalau misalkan kalian mau kerja di luar negeri juga bisa, karena yang diajarin sudah internasional. Selain itu sertifikasinya banyak banyak banget ya yang disediain PPM yang difasilitasi PPM. Nih, yang pertama ada CFAB, itu Certified in Finance, Accounting, and Business dari ICAEW. Nah, itu juga disediain oleh PPM. Lalu ada sertifikasi junior auditor dari LSP PPM. Jadi ketika kalian lulus, kalian langsung dapat sertifikasi junior auditor. Kapan lagi gitu? Walaupun belum masuk ke dunia pekerjaan, tapi udah langsung dapat sertifikasi junior auditor. Terus ada sertifikasi pajak brevet A dan brevet B. Ini kita nggak usah tes lagi. Kalau misalkan di luaran, setahu aku ya itu harus
tes lagi nih dan harus bayar lagi. Tapi kalau di PPM itu sertifikasi brevet A dan B-nya, brevet A dan B-nya itu langsung masuk ke dalam kurikulum. Jadi nanti kita dapat pelajaran pajak nih, ya dapat pelajaran pajak, pas lulus kita langsung tersertifikasi oleh brevet A dan B. Jadi kita nggak usah buang-buang waktu lagi nih buat ngambil sertifikasi, karena selama kuliah itu kita udah belajar pajak-pajaknya itu apa aja gitu. Terus ada lagi Certified in Risk Management Analyst. Nah, ini juga ada nih. Ada yang risk management, itu manajemen resiko. Jadi, kalian kalau misalkan lulus dari PPM, banyak peluangnya nih. Nanti ada jadi finance, accounting, auditor, risk analyst, terus ada sertifikasi SIMA Qualified, walaupun kalian juga belum punya pengalaman pekerjaan. Nah, selain itu, ada pelatihan dan sertifikasi Accurate Profesional. Mungkin yang SMK nih ya, SMK udah tahu kali ya ada yang namanya Accurate. Kalau Mayop sih nggak ada ya kalau di PPM. Kalau Accurate itu kita benar-benar dilatih dari awal. Jadi setahu aku banyak perusahaan yang pakai uh, aplikasi Accurate untuk melakukan pembukuan segala macam karena emang udah terintegrasi. Nah, di PPM itu mendukung dengan cara kita dikasih pelatihan. Aku baru semester 3 kemarin ini belajar Accurate dari awal sampai akhir. Itu benar-benar diajarin secara detail. Secara detail, misalkan tahap-tahapnya gimana, langkah-langkahnya gimana, kalau misalkan transaksi ini, transaksi itu. Dan uh, jadi pembelajarannya itu nggak nggak pusing nggak pusing karena banyak transaksi. Terus hmm, kemarin juga aku udah ikut sertifikasi dari Certified Accurate Professional. Itu tinggal menunggu hasil sih, tapi yang diajarin sama yang keluar di sertifikasi itu sama. Maksudnya bukan sama soalnya, tapi sama jenisnya gitu. Oke, terus ada satu lagi nih, uh, misalkan alumni PPM nih, kalau udah lulus, terus udah 5 tahun bekerja di kantor akuntan publik, bisa langsung ikut ujian untuk memperoleh CCFA atau Certified Corporate Forensic Auditor dari BNSP. Jadi walaupun kalian udah lulus, kalian tetap diperhatiin sama PPM, masih tetap dikasih ujian buat sertifikasi nih CCFA. Jadi bisa menambah menambah ilmu, menambah sertifikasi, menambah peluang. Jadi walaupun udah lulus masih tetap diperhatiin. Selain itu aku juga mau bilang nih, kalau misalkan alumni-alumni PPM itu ada platformnya namanya PPM Network atau alumni yang di situ bisa bernetworking secara langsung gitu. Jadi nanti dari beberapa background yang lain, bisnis atau eksekutif itu bisa menjalin relasi. Jadi relasinya lebih luas lagi. Dan setelah lulus dari PPM itu nggak putus kontak dengan bawah-bawahnya, maksudnya angkatan-angkatan bawahnya atau angkatan atasnya. Gitu aja sih Kak kalau sertifikasi ya. Nah, kalian nggak usah Oh, takut banyak. sertifikasi. Oke, itu udah keurus semua gitu. Kalian tinggal terima jadi aja. Tetap belajar sih, bukan Dan, oh, baik-baik. Dari sekian banyak sertifikasi nih Kak, itu diperoleh oleh setiap mahasiswa akuntansi atau kita hanya memilih beberapa sertifikasi aja Kak? Oh, kalau itu kita bisa diperoleh semuanya kok, disediakan semuanya. Oh, jadi disediakan, kita difasilitasi oleh PPM gitu ya, Kak? Iya, Jadi kita lulus bisa dapat semua sertifikasi yang disediakan sama PPM seperti itu, Kak? iya, betul Kak. Jadi mudah banget ya. Nggak tanggung-tanggung sih sertifikatnya, wah udah tahap internasional juga. Iya, makanya kalau kalian mau masuk ke PPM, langsung aja, cobain aja. Bisa daftar lewat raport juga, bisa beasiswa full juga. Siapa tahu kan, kita ketemu lagi di PPM. Iya, siapa tahu bertemu sama Kak Valen dan bisa belajar juga kan bareng Kak Valen. Katanya kan
Di PPM juga ada belajar barengnya ya, Kak? Iya, bener. Ada belajar barengnya. Waktu itu aku juga jadi ini, tutor pengantar akuntansi. Jadi kalau misalkan kalian Wah, masuk lagi nih, siapa tahu aku masih jadi tutornya. Tutor di situ tuh semacam asdosnya pengantar akuntansi sih di situ. asisten dosen ya. Baik nih, Kak. Untuk anak akuntansi itu bisa berbisnis nggak, Kak? Atau hanya mereka hanya bisa menuliskan laporan keuangan saja? Oke, jadi tadi aku sempat singgung ya, kalau di PPM itu kita juga dikasih eh, pemahaman dasar tentang bisnis. Yang udah aku pelajarin itu pengantar manajemen bisnis, gimana cara kita menghasilkan suatu usaha yang emang dibutuhkan, emang sesuai dengan pasar kita, target market kita. Menurut aku bisa banget ya, nggak ada yang nggak mungkin sih untuk membuat sebuah bisnis. Kalau kalian anak akuntansi, bahkan itu jadi nilai plus dong, karena kalian sendiri nih yang tahu nih gimana bisnis kalian, gimana kesehatan laporan keuangan kalian gitu di dalam bisnisnya, berapa yang harus diinvestasiin, berapa yang harus ditarik, segala macam. Nah, itu kalian pastinya jadi lebih paham. Nah, selain itu, aku juga baru dapet mata kuliah hukum bisnis. Nah, itu berguna banget buat kalian misalkan mau bikin bisnis nih. Harus dibikin legal, gimana perlakuan hukumnya supaya bisnis kalian ini terlindungi oleh hukum gitu. Diajarin bener-bener sih dari awalnya gimana, terus kenapa harus pakai hukum gitu-gitu, Kak. Oke, baik. Jadi untuk teman-teman yang mau kuliah di akuntansi, kalian nggak perlu khawatir. Kalian bisa bikin bisnis sendiri. Kalian nggak hanya bekerja sama perusahaan seperti itu. Kalian bisa bikin perusahaan sendiri dan poin plusnya bisa mengelola keuangan sendiri. Iya, bener. Jadi kalau misalkan kita buka bisnis nih, buka perusahaan, kita bisa lihat sendiri nih, nggak audit sendiri palingan ya. Ini ada yang salah nggak nih? Ini ada yang fraud nih atau yang curang nih gitu kan. Jadinya lebih aman dan tenang aja gitu kalau kita sendiri tahu gitu seluk beluknya gimana. Oh iya, kalau menurut kakak nih, mata kuliah yang paling kakak senangi, yang termasuk mata kuliah favorit di jurusan akuntansi itu apa sih, Kak? Mata kuliah favorit ya. Aku bingung sih, tapi yang berkesan itu manajemen keuangan. Manajemen keuangan pas aku semester 2 itu dapetnya. Itu gimana cara kita memanage keuangan sesuai namanya. Terus ada diajarin rasio-rasio, rasio likuiditas, investasi gitu-gitu. Kalian pasti pernah dengar kan nih yang suka-suka main saham gitu. Pasti ada ini kan analisis-analisisnya, nanti candle, nanti ini, nanti itu. Nah, itu diajarin di PPM. Dosennya juga terjun langsung ke dunia persaham-sahaman, di dunia keuangan. Jadi kalian kalau mau tanya tuh em, udah enak banget gitu lihat tahu jawabannya. Nah, terus waktu itu diajarin juga gimana kita cari kayak misalkan return on investment, terus gimana kita tahu nih proyek ini layak atau enggak buat dijalanin gitu. Tapi enggak serta-merta itu teori doang, karena kalau teori doang aku sendiri pusing nih. Tapi kalau sama dosen PPM itu dibikin jadi suatu praktek bareng-bareng. Prakteknya dari mana? Dari Excel. Nah, itu jadi kita bisa lebih paham gimana cara perhitungannya, gimana teorinya juga. Nah, terus Terus di manajemen keuangan itu soalnya bervariasi. Jadi ketika kita dihadapkan oleh beberapa persoalan yang berbeda-beda, kita udah tahu nih eh, cara ngerjainnya gimana, cara memperhitungkannya gimana gitu. Dan juga kalau misalkan kita mau mulai investasi, kita nggak sembarang-sembarang investasi aja nih, taruh-taruh di saham A, saham B, saham C, tapi kita juga bisa analisis dari misalkan laporan keuangannya. Laporan keuangannya kita analisis, kita hitung berapa
yang bisa dihasilkan nih dari kita investasi ke saham ini. Gitu, Kak. Favorit aku ya, manajemen keuangan. Tapi sebenarnya yang lain juga seru sih. Cuma kayaknya itu Jadi lagi berkesan ya. sebenarnya sih kalau menurut setiap orang mata kuliah favorit itu beda-beda sih Kak, tergantung sebagaimana kita dapat memahami dan tergantung seberapa simpel dosen menyampaikan. Menurut Iya, aku kebanyakan gitu gitu sih, Kak. Aku kalau ditanya, oh, pelajaran favorit apa? Bahasa Indonesia deh. lah, gak usah ngitung ya Kak, tapi mikir loh Kak. Iya, bener. Kadang malah bahasa Indonesia lebih susah ya daripada bahasa Inggris. Menjebak banget kalau bahasa Indonesia Kak. Iya, bener, Kak. Nah, kemudian ada nih Kak yang saya highlight itu di PPM itu ada sistem bagi dan juga mentor. Itu bagaimana sih Kak maksudnya? Nah, oh itu buddy dan mentor itu ada di mata kuliah self development. Kalau buddy ya, kalau di tim development adanya mentor doang. Jadi setiap proses pengembangan diri kalian di PPM itu pasti disertain oleh mentor dari dosen. Nah, mentor itu gunanya apa? Mentor itu buat ngebimbing kalian, buat ngarahin kalian, buat memastikan tujuan kalian mengembangkan diri itu apa. Terus pengalaman aku pas self development itu aku banyak banget dibantu sama mentor karena awalnya aku kan passion for growth ya, aku kira tuh aduh aku mau jadi akuntan gitu, aku harus ngelakuin hal-hal buat menunjang karir aku jadi akuntan. Aku bikinnya tuh hari ini latihan laporan keuangan, hari ini latihan laba rugi gitu kan. Nah, mentor aku bilang, Valen, ini itu masih hard skill, coba kamu pikirin lagi nih apa sih yang soft skill yang bisa kamu kembangkan untuk ketika kamu jadi auditor nanti gitu. Terus aku bingung banget sampai bolak-balik kan, aku bolak-balik. Terus akhirnya sama mentor aku diarahin lagi, diarahin kayak coba kamu cari dulu nih di Google nih, saya ada beberapa kan. Baru dari situ, oh ternyata gini toh soft skill yang dimaksud. Nah, baru aku menentukan, mengerucutkan lagi apa yang mau aku kembangin. Jadi, pengembangan diri aku itu lebih terarah karena adanya mentor. Dan mentor itu juga yang ngelihatin perkembangan kita gimana. Jadi, mentor gunanya juga ngasih feedback ke kita, ngasih saran, gitu. Lalu, body itu apa? Body itu di self development ya, di self development body itu teman satu kelompok. Waktu itu aku berlima deh kalau nggak salah, berlima ada body. Nah, kita berlima itu kan ngelakuinnya sendiri-sendiri ya, tapi dari body ini kita bisa ngasih feedback, bisa nerima feedback dari mereka, kita juga bisa ngasih feedback ke mereka. Jadi feedback itu sebenarnya emang mahal banget dan ilmu yang nggak akan didapetin dari mana-mana. Jadi itu penilaian orang ke kita gimana, orang nganggep kita gimana. Nah, waktu itu aku suka banget momen pas dikasih feedback sama Badi. Jadi ada 4 orang ngasih feedback ke aku, dan aku tuh baru sadar misalkan uh, ada yang bilang, Valen ternyata orangnya terlalu dominan gitu. Nah, aku baru sadar setelah dia kasih feedback aku kayak gitu. Jadi kalau kita nggak dikasih tahu sama orang lain, kita uh, mau tutup kuping, tutup mata aja, itu kita nggak akan bisa berkembang lagi, kita nggak akan bisa memperbaiki diri lagi. Jadi semenjak aku nerima feedback kayak gitu, aku mulai berusaha sih perbaikin diri aku lagi sehingga uh, aku aktif boleh, tapi jangan sampai aku apa ya mengesampingkan orang lain gitu loh. Nah, tapi sampai sekarang sih aku ngerasa sih emang udah mendingan ya. Itu berkat dari self development. Nah, kalau mentor di tim development itu sebenarnya sama aja sih, sama tugasnya dan tanggung jawabnya ke kelompok kita itu untuk mengarahkan. Jadi awal-awal pas kita masih bingung nih mau bikin acara apa ya, itu mentor em, berpartisipasi aktif juga untuk ngasih saran, terus ngasih masukan, terus misalkan ada yang kurang itu pasti dibilangin soalnya eh, juga mungkin baru pertama kali.
baru pertama kali bikin acara sendiri gitu kan. Jadi mentor pasti ngebimbing banget. Terus selama berjalannya acara juga mentor membimbing dalam bikin proposal, nanti ada sponsor. Itu kalau misalkan kalian kuliah di PPM nih, kalian sebenarnya nggak usah takut sih karena peluang organisasi, peluang kepanitiaan itu banyak banget di PPM. Kalian belok kanan ada kepanitiaan, belok kiri ada kepanitiaan. Jadi kalian gak usah takut ketinggalan, gak usah takut gak dapet organisasi, karena pasti disediain banyak banget program-program BEM, program-program kemahasiswaan, gitu banyak banget. Eh, Kak, jadi program mentoring ini beda dari KBM ya Kak. Jadi tidak termasuk kegiatan belajar mengajar. Ini termasuk sejenis organisasi atau bagaimana Kak? Kalau mentoring itu sebenarnya masuk ke dalam ngajar mengajar, maksudnya dia kan masuk ke mata kuliah self development kan. Nah, itu biasa pertemuan pertama nih kalau development pertemuan pertama itu dikasih teori-teorinya dulu nih. Nah, terus pertemuan-pertemuan selanjutnya mentoring, mentoring. Nah, itu mentoringnya tuh lebih ngebahas kayak perkembangan kita sih, perkembangan kelompok. Nggak dikasih teori-teori tentang pengembangan diri, tapi lebih pembimbingan secara langsung sama mentor gitu Kak. Jadi itu tetap masuk ke Jadi, SKS. jadi lebih ke prakteknya ya gitu Kak. Iya, betul. Praktek langsung. Oke. Ini pertanyaan terakhir dari saya. Untuk selanjutnya mungkin dari teman-teman mau tanya Kak, untuk prospek karir di jurusan akuntansi itu apa aja sih Kak? Oke, prospek karir ya. Prospek karir jurusan akuntansi itu bisa jadi akuntan profesional, bisa jadi auditor, bisa jadi konsultan pajak, dan masih banyak lagi. Nah, kalau kalian di jurusan sarjana akuntansi bisnis di PPM, itu lulusannya 2 sampai 3 minggu setelah sidang skripsi itu di langsung direkrut sama perusahaan-perusahaan besar yang kerjasama sama PPM. Bayangin 2 sampai 3 minggu sidang skripsi langsung dipanggil kerja gitu. Kapan lagi kan? Terus ada juga nih kayak misalkan kita kan magang kan, kita magang akuntansi itu magang. eh itu banyak yang magang di di Big Four. Kalian tahu Big Four itu perusahaan kantor akuntan publik terbesar. Ada 4, ada EY, ada Deloitte, ada PwC, terus ada KPMG. Jadi rata-rata anak-anak PPM, mahasiswa PPM dan lulusan-lulusan PPM itu bekerjanya banyak kan di situ di Big Four. Jadi yang udah ada nama. Dan kalau kalian di situ jangan takut soal gaji. Karena itu pasti berdijit-dijit kali ya. Aduh, aku nggak sabar dirinya. Nah, mungkin selanjutnya saya buka sesi pertanyaan ya Kak. Di sini teman-teman udah banyak nih Kak yang nanya-nanya tentang akuntansi, tentang PPM. Bentar saya bacakan ya Kak. Iya, boleh. Nah, yang pertanyaan pertama itu ada dari Titik. Akuntansi sepusing itu nggak Kak kalau menghitung? Apa Kak, boleh diulangi pertanyaannya? Sorry. Oh ya, akuntansi sepusing itu nggak Kak kalau menghitung? Jadi kalau ngitung itu akuntansi pusing banget nggak sih Kak? Enggak sih ya, aku sendiri sih nggak ngerasa pusing ya. Mungkin karena itu dunia baru ya buat kalian, itu sesuatu yang baru. Karena kita mencoba sesuatu nggak mungkin langsung profesional, nggak mungkin langsung jago banget. Itu pasti ada prosesnya, proses belajarnya, proses pembiasaan dirinya gimana. Jadi kalau misalkan ngitung sebenarnya nggak ribet banget, nggak ada yang ribet-ribet, cuma kali bataku kali tambah bagi kurang. Kurang. Jadi gitu doang. Persen-persenan juga, cuma itu kan cuma kali bagi doang kan. Enggak sih, nggak pusing. Malah seru sih menurut aku.
aku nggak terlalu suka matematika ya, tapi kalau akuntansi itu kayak beda cerita gitu loh, Kak. Jadi kayak dunia lain gitu loh selain matematika. Seru sih menurut Beda aku. dunia ya. Iya, Jadi untuk titik akuntansi itu menurut Kak Valen itu gampang. Asalkan kita konsisten ya Kak, mau belajar nggak cuma kalau nggak tahu ya udah ditinggalin, nggak cuma segitu aja. Jadi harus berjuang namanya. Sukses kan nggak kayak mie instan. iya bener. Kemudian ada dari Angelina. Kak, bedanya jurusan akuntansi bisnis sama manajemen bisnis itu apa, Kak? Dari namanya aja tuh udah beda ya kayaknya. Tapi Iya. kalau di akuntansi itu dia lebih fokus ke akuntansinya. Tapi kalau di manajemen bisnis tentunya lebih ke bisnisnya gitu. Jadi kalau di akuntansi bisnisnya cuma disenggol doang, dikasih dasar-dasarnya. Kalau di manajemen itu lebih dalam lagi, pemahaman tentang bisnisnya. Terus kalau di manajemen itu lebih kayak komunikasi bisnis gitu-gitu kan. Kalau di akuntansi ada misalkan analisis laporan keuangan, terus pengauditan gitu. Jadi emang benar-benar dipersiapkan di jurusan akuntansi bisnis. Oke, jadi beda ya, Kak. Dua Dan hal yang bedanya, berbeda. Mungkin ya sama-sama di bisnis, tapi keduanya emang berbeda ya, Kak. iya betul. Dan bedanya lagi kalau di manajemen bisnis itu kita bisa magang atau bisa inkubator bisnis. Tapi kalau di akuntansi itu kita magang. Magang di kantor akuntan publik. Tapi kalian nggak usah takut sih soal magang. Soalnya kalau PPM itu emang udah banyak kerjasamanya sama perusahaan-perusahaan. Jadi pasti didukung juga. Dan PPM itu juga ikut program Merdeka Belajar, Kampus Merdeka. Jadi peluangnya itu banyak banget dan sosialisasinya dari kemahasiswaan ke mahasiswanya itu gencar banget. Jadi mahasiswanya juga didukung untuk mm, untuk ikut magang. Kemarin juga banyak banget infonya dan ada beberapa mahasiswa PPM yang emang magang dari hasil kampus Merdeka yang disosialisasiin oleh PPM. Jadi kalian nggak perlu takut lagi. Ya, sekarang kan sudah ada kampus Merdeka. Pasti lebih seru kan kuliah sekarang ya, Kak? Iya, bener. Bisa dikonversi ke SKS juga itu. Iya benar. Jadi nggak hanya kita monoton di dalam ruangan, kita juga bisa explore keluar kan ya, Kak? Iya benar. Oh ya di PPM tuh juga biar nggak monoton gitu-gitu doang pembelajarannya. Kadang tuh PPM bukan kadang sih lumayan sering dia mereka menghadirkan tamu-tamu ngajar. Misalkan dari yang luar negeri sekalipun dihadirin juga. Nah ada kunjungan perusahaan juga nih. Terus yang dihadirkan tamu-tamunya itu emang yang udah benar-benar profesional dan berpengalaman di bidang pekerjaannya. Jadi ada waktu itu aku pernah ikut banyak sih yang ikut. Ada yang fraud dan ada yang auditing. Itu jadi kita bisa belajar nggak cuma dari teori buku, nggak cuma dari dosen, tapi kita juga bisa belajar dari tamu-tamu undangan PPM lainnya. Baik, ini ada pertanyaan lagi nih Kak. Mungkin Kak Valen bisa ngasih motivasi untuk anak ini ya. Aku jurusan SMK Kak. Aku jurusan SMK akuntansi. Bingung nih Kak mau lanjut apa enggak? Kak, mungkin Kak Valen bisa ngasih motivasi biar kakaknya ini lanjut kuliah gitu. Oke, emang kadang kalau keputusan buat lanjut jurusan yang sama itu atau bahkan yang sama aja susah gimana yang beda kan ya. Tapi menurut aku Benar. ya kalian emang harus benar-benar mantepin hati. Kalian harus pikirin kalian enjoy gak doing this gitu. Kalian enjoy gak di jurusan ini. Sehingga kalau misalkan dilanjutin kalian berani nggak untuk berkomitmen. Ketika kalian udah berani berkomitmen, menurut aku nggak ada salahnya kalian mencoba gitu. Jadi kalian nggak usah takut sih. Karena kalau misalkan takut terus, lama-lama takut itu nguasain diri kita. Aku pernah dibilang gini, hmm, Len,
kamu tuh terlalu meremehkan diri sendiri gitu. Jadi sebenarnya aku mampu, tapi aku selalu kayak aduh takut nih, takut gak bisa. Terus aku digituin seketika aku kayak iya bener. Sebenarnya aku tuh bisa, cuma karena aku takut, aku jadi menghambat diri aku sendiri. Jadi saran aku buat adik-adik nih yang masih bingung nih mau jurusan apa ataupun takut untuk masuk ke jurusan akuntansi, aku saranin kalian coba dulu aja karena di PPM juga nggak galak kok. Eh, kan tadi dibilang sama Kak Valen itu di PPM semua dosennya perhatian. Iya, Oke, mungkin selanjutnya ada satu pertanyaan lagi dan ini mengenai PPM School ya Kak, dari Miftahul Latifah. Jadi masuk PPM School ada tesnya nggak Kak? oke, masuk PPM itu ada tesnya. Ini aku sekalian infoin aja ya, kalau di PPM School of Management itu masih membuka peluang beasiswa, beasiswa parsial 55 juta sampai beasiswa penuh untuk program S1 jurusan akuntansi bisnis dan manajemen bisnis. Nah, di sini kalian bisa daftarnya lewat jalur reguler atau jalur raport. Jadi kalau jalur raport kalian tinggal kumpulin rapor aja. Dan biaya pendaftarannya itu gratis. Jadi langsung aja daftarin diri kalian atau cek informasinya di PPM School. Kadang kalau di PPM School itu suka ada info-info sharing session S1-nya. Jadi kalian bisa dapet informasi dan pencerahan lebih lagi tentang gimana sih perkuliahan di PPM-nya. Jadi kalian lebih mantep lagi nih. Biar nanti kita ketemu di PPM, oke? Okay? Jadi ada tesnya nggak sih Kak kalau masuk PPM? Ada Tes. tesnya. Iya, waktu itu aku tesnya untuk beasiswa full itu ada bahasa Inggris, ada matematika, bahasa Indonesia, terus ada psikotesnya juga. Ada psikotesnya juga. Dan terakhir, untuk beasiswa ya, untuk beasiswa itu ada wawancaranya juga sama dosen-dosen PPM. Mungkin cukup sekian ya teman-teman. Untuk teman-teman yang pertanyaannya belum saya bacakan, jangan khawatir, teman-teman bisa juga tanya-tanya secara personal, mungkin melalui DM Kak Valen. Uh, oh ya, tadi Kak Valen sudah menyampaikan ada beberapa beasiswa di PPM School. Nah, untuk teman-teman, mumpung ada beasiswa nih teman-teman, siapa tahu rezekinya teman-teman dan teman-teman bisa terpilih, kan lumayan nih teman-teman bisa dapat uh, keringanan biaya. Jadi jangan mikir terlalu panjang, segera daftarkan diri kalian. Untuk informasi lebih lanjutnya, teman-teman bisa lihat di Instagram @ppmschool atau di website PPM School. Mungkin ada pesan singkat dari Kak Valen sebelum live Instagram ini ditutup. Oke, pesan aku buat teman-teman sekalian, buat adik-adik sekalian, kalau misalkan kalian udah punya satu tujuan, kalian harus yakin aja untuk mencapai tujuan tersebut. Karena dalam prosesnya juga pasti ada banyak belajar, pasti dibutuhkan komitmen yang besar juga dalam diri kalian. Sehingga menurut aku kalau kalian dari dalam diri kalian itu udah yakin, udah komitmen, udah konsisten, aku yakin kalian pasti bisa sukses dengan cara kalian sendiri. Itu aja sih pesan dari aku. Kamu diingat baik-baik ya. Baik, terima kasih Kak Valen. Oke, Mungkin cukup ya Kak, live kita hari ini. Terima kasih banyak atas ilmunya, semoga bermanfaat untuk teman-teman. oke, Selamat makasih. malam Kak Valen. Selamat malam. Makasih teman-teman. Iya, makasih kembali Kak. Nah, baik teman-teman, mungkin cukup sekian live Instagram pada malam hari ini bersama PPM School. Sebelum ditutup, saya ada kata-kata nih teman-teman dari PPM School. Hidup itu bukan hanya sekedar hadir. Jadi, berusahalah untuk menjadi manusia yang bermanfaat dimanapun dan kapanpun. Sekian dari saya, sampai jumpa di live Instagram Masuk PTN yang selanjutnya. Terima kasih sudah hadir dan semoga bermanfaat. Selamat malam teman-teman.